Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Medis Millennial Diskusi. Di sini kita akan membahas hal yang berkembang, yang terupdate baik secara nasional ataupun secara global. Dengan cara kita akan mengkritik, mudah-mudahan memunculkan reaksi yang solutif. Maka di sini tema kita yang akan kita bahas adalah yang baru-baru hangat kali ini nih, yaitu RUU PKS tidak masuk pembahasan prolegnas, sedangkan RUU Minerba, RUU Omnibus Law, dan RUU HIP yang yang masih hangat saat ini masuk dalam pembahasan prolegnas. Ada apa? Maka sebelum kita membahas tema yang luar biasa ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan loncengnya supaya terus mendapatkan berita-berita ataupun informasi yang terupdate dari kita, dan kita semakin semangat untuk terus menginformasikan hal-hal yang positif. Baik, di sini kita akan membahas tadi sudah saya katakan tema besarnya adalah RUU PKS tidak masuk dalam prolegnas. Ini menjadi polemik baru-baru ini di negara kita setelah polemik-polemik yang ada. Nah, tetapi di sini juga seperti kita harus mengetahui dulu nih RUU PKS ini apa. Karena nanti kesalah tangkap kita, jangan-jangan RUU PKS-nya adalah rancangan undang-undang Partai Keadilan Sejahtera, padahal bukan. Jadi RUU PKS itu adalah rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Nah, ini yang sudah didemo besar-besaran kemarin waktu tahun 2019. Juga RUU ini pernah awalnya itu dirancang pada tahun 2016, tapi sampai sekarang RUU ini belum pernah disahkan, masih menjadi rancangan undang-undang dan belum pernah menjadi undang-undang. Nah, kita harus tahu dulu nih RUU PKS ini apa sebenarnya. Nah, saya mengutip dari situs resmi dari PKBI, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, mengatakan bahwasannya banyak ini dia merujuk pada Komnas Perempuan. Ini sebelum kita membicarakan tentang RUU PKS, bahwasannya dasar landasan kenapa RUU PKS ini muncul di tengah-tengah negara kita ini, yaitu catatan tahun 2017, Komnas Perempuan memperlihatkan bahwa kekerasan pada ranah personal tertinggi terjadi melalui kekerasan fisik 42%, kekerasan seksual 34%, kekerasan psikis 14%, dan sisanya kekerasan ekonomi. Kekerasan seksual dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, perkosaan menempati posisi tertinggi dengan 1.389 kasus, diikuti pencabulan sebanyak 1.266 kasus. Perkosaan dan perkawinan juga banyak terjadi dengan 135 kasus. Ini yang terupdate pada tahun 2017. Sebenarnya kasus demi kasus pelecehan kepada perempuan, pelecehan kepada anak-anak, pencabulan dan segala macam ini sudah berjalan sebelum tahun 2017, maka muncullah rancangan undang-undang ini. Maka di sini RUU PKS ini sendiri menuntut negara menunaikan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak korban berupa penetapan kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban dan keluarga yang terintegrasi dalam pengelolaan internal lembaga negara terkait. Nah, ini agak ribet nih bahasa dari secara ilmiahnya, tetapi perlu kita pahami bahwasannya lebih dasar makna ataupun arti dari apa yang saya jelaskan tadi adalah munculnya RUU PKS ini adalah untuk melindungi hak-hak perempuan yang dilecehkan, ataupun anak-anak perempuan ataupun anak-anak kecil yang dicabuli. Mereka berhak mendapatkan perlindungan dari negara, dan negara berkewajiban untuk melindungi orang-orang yang telah tertindas ataupun korban yang di Indonesia ini. Maka saat ini yang jadi pertanyaan kita adalah kenapa RUU PKS ini tidak disahkan, ataupun bukan tidak disahkan, bahkan tidak masuk dalam pembahasan program legislasi nasional ataupun prolegnas pada tahun ini. Ada apa ini? Nah, tadi kita sudah mengetahui apa itu RUU PKS, atau dengan kepanjangannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Tadi saya sudah katakan,
RUU PKS ini kalau sudah disahkan, kalau dia dibahas di DPR, di prolegnas, ataupun dijadikan rancangan undang-undang, atau dijadikan bukan rancangan undang-undang, dijadikan undang-undang sah, maka akan banyak yang terlindungi. Walaupun kita melihat negara ini memang tidak memiliki keseriusan dalam pembahasan seperti ini. Buktinya tidak masuk dalam prolegnas. Nah, di sini apa sih urgensinya dari RUU PKS ini sendiri? Nah, kita lihat dari kompas.com mengatakan bahwasannya penarikan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dari program legislatif nasional tahun 2020 oleh DPR menambah lama proses meraih pemenuhan hak pelindungan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Nah, jadi kalau RUU PKS ini terus-terusan tidak disahkan dalam prolegnas ataupun tidak dijadikan undang-undang yang sah, maka ini akan bermasalah. Semakin banyak kasus pemerkosaan, semakin banyak kasus pelecehan seksual, semakin banyak kasus pencabulan, dan negara tidak mampu dan tidak bisa melindunginya karena tidak ada payung hukum yang jelas. Nah, ini akan menjadi masalah problematika bersama, apalagi kasus-kasus yang telah menumpuk di KPAID, Komisi Perlindungan Anak, di setiap daerah ataupun di Indonesia ini sudah menumpuk. Bahkan kalau dikumpulkan sejak Presiden Jokowi saja memimpin, sudah hampir ribuan kasus yang tidak tertangani ataupun ratusan kasus kita katakan. Ini masih spekulasi. Mungkin data ini bisa dibaca oleh orang KPAID, tapi melihat bahwasannya tidak adanya perlindungan hak-hak bagi korban, ini menjadi masalah tersendiri. Maka RUU PKS ini bisa dikatakan sangat penting untuk melindungi korban kekerasan. Nah, kenapa rupanya rakyat Indonesia ini sangat membutuhkan RUU PKS? Kita tidak memungkiri bahwasannya yang paling banyak di dunia ini atau khususnya Indonesia adalah penduduk berjenis kelamin perempuan, dan mereka ini sangat rentan dilecehkan, sangat rentan diperkosa dan segala macam. Jika tidak ada perlindungan bagi mereka, maka ini suatu hal yang berbahaya bagi hak-hak mereka untuk hidup di negara ini. Maka RUU PKS inilah dasar ataupun landasan hukum mereka untuk mengadu kepada pemerintah ketika mereka mengalami pelecehan seksual, mengalami tindakan kekerasan rumah tangga dan segala macam. Mereka bisa melaporkan kepada pemerintah dan mereka mendapatkan perlindungan. Bahkan pemerintah berhak menganggarkan, di RUU PKS itu ada anggaran dana untuk bagi korban ataupun orang-orang yang terkena kekerasan seksual ini. Nah, kita tadi sudah menjelaskan urgensi dari RUU PKS ini sendiri. Jika dia disahkan, maka akan banyak orang yang terlindungi dari RUU ataupun undang-undang ini. Tetapi ada satu polemik yang terjadi ketika RUU PKS ini dicetuskan. Ya, pada tahun 2019 juga ketika tahun-tahun sebelumnya RUU PKS ini sempat ditolak oleh MUI dan juga ditolak oleh Partai Keadilan Sejahtera. Ya, sama-sama PKS ya, tapi PKS 1 menolak PKS 1 seperti itu. Nah, RUU PKS ini ditolak oleh MUI, juga ditolak oleh Partai Keadilan Sejahtera, yang notabene dua ini adalah organisasi besar umat Islam. Satu berbentuk partai dan satu lagi lembaga ataupun organisasi umat yang membuat fatwa di Indonesia. Nah, sebenarnya apa yang menjadi polemik dari RUU PKS ini? Nah, kita akan membahas ini secara seimbang. Apabila tadi saya mengatakan bahwasannya ada urgensinya, maka yang ingin kita jelaskan juga ternyata ada sisi negatif dari RUU PKS ini sendiri. Nah, ada saya kutip apa yang ditolak dari RUU PKS ini sendiri oleh MUI dan juga Partai Keadilan Sejahtera waktu itu, yang tidak mau masuk atau tidak mau mengesahkan RUU ini di prolegnas dan di pembahasan DPR selanjutnya. Itu ada pasal yang mengatakan begini: kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan. Nah, ini pada definisi dari kekerasan seksual pada RUU PKS. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang dan atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas,
karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Nah, ada kalimat-kalimat yang menjadi ambiguitas dari kelompok-kelompok ataupun MUI dan PKS. Nah, partai PKS maksudnya. RUU PKS ini seperti mengesahkan perzinahan. Nah, ini yang menjadi polemik ketika RUU ini akan disahkan. Kenapa? Karena RUU ini seperti tidak mengindahkan budaya ketimuran yang ada di Indonesia. Yang notabene bahwasannya Indonesia ini lebih besar mayoritas atau memiliki mayoritas umat Islam yang memiliki budaya ketimuran yang luar biasa. Tapi pada pasal ini mengenai seksual tidak ada dimasukkan bahwasannya perzinahan itu dilarang ataupun segala macam atau secara agama dilarang, tidak ada. Nah, pada pasal 11 ayat 1 menyatakan kekerasan seksual terdiri dari pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Nah, ini juga menjadi polemik. Kenapa? Seperti begini mungkin yang akan kita memberikan dasar tanggapan kita, bahwasannya kalau seorang dipaksa maka dia kena pidana. Orang yang memaksa akan kena pidana, dan orang yang terpaksa melakukan persetubuhan atau diperkosa maka dia akan dilindungi. Beda cerita kalau mohon maaf atas dasar suka sama suka, maka undang-undang ini seperti melindungi, karena di situ adanya kata keterpaksaan yang di dalam undang-undang yang saya baca tadi. Kalau terpaksa berarti ini terkena pidana. Apabila si korban melaporkan kepada pihak kepolisian maka dituntutlah, dan jika RUU ini sudah disahkan maka korban mendapatkan perlindungan. Tetapi jika mereka suka sama suka walaupun tidak atas perkawinan, maka ini sah-sah. Seperti itulah kita memahami secara luar dari RUU PKS ini. Nah, tetapi banyak yang membantah pendapat ini, mengatakan bahwasannya RUU PKS ini hanya melindungi orang-orang yang terkena kekerasan seksual, perempuan-perempuan terkena seksual. Selebihnya ada di undang-undang lain, seperti undang-undang tentang perzinahan itu ada pada RKUHP ataupun kitab induk dari negara ini. Nah, di pasal perzinahan itu ada, dan maka jika kita bersifat fair, maka RUU PKS ini bisa dikombinasi dengan KUHP jika dia mampu dan dia bisa menjadi kombinasi yang kuat ketika memahami suatu hukum tentang perzinahan ataupun tentang pemerkosaan, seperti itu. Nah, itu yang kita harus pahami mengenai RUU PKS. Tapi apapun polemiknya, kita berharap bahwasannya jika ada yang salah kata ataupun salah pasal pada RUU PKS ini, maka harus ditinjau ulang, karena RUU PKS ini bukan hanya milik segelintir orang, ini harus menaungi seluruh rakyat, terutama umat Islam yang menjadi mayoritas. Dan saya yakin bukan hanya umat Islam, seluruh umat beragama di Indonesia ini juga tidak mau ada perzinahan seperti itu. Nah, maka RUU PKS ini jika pun dibahas, yang saat ini tidak akan dibahas di prolegnas, harus mempertimbangkan pemikiran para ulama, mempertimbangkan pemikiran partai-partai Islam, memikirkan ormas-ormas Islam, atau memikirkan rakyat yang merasa terganggu jika tidak ada pelindungan ataupun tidak ada hukuman dari perzinahan dilakukan saudarinya ataupun keluarganya ataupun orang-orang terdekatnya, seperti itu. Nah, ini harus ada keadilan di situ. Jangan hanya membuat suatu undang-undang itu secara liberal atau secara tidak konteks agama, seperti itu. Oke, tadi itu polemik dari RUU PKS. Terlepas pro kontra adanya RUU PKS, tetapi tetap kita mendukung keadilan, kita mendukung setiap pelindungan bagi perempuan, bagi anak-anak yang
menjadi korban pencabulan dan segala macamnya. Kita tetap mendukung karena kita sangat miris saat ini banyaknya kasus-kasus seperti yang saya jelaskan tadi, kasus-kasus pelecehan seksual, pemerkosaan, KDRT yang tidak mampu dilindungi oleh negara ini. Maka RUU PKS ini harus dapat menaungi orang-orang korban seperti mereka. Nah, tetapi tadi saya sudah menjelaskan urgensi dari RUU PKS ini sendiri. Kita katakan seharusnya RUU PKS ini dibahas, disahkan dengan catatan-catatan. Apabila ada golongan agama yang tidak ternaungi ataupun dari segi agama tidak ada moral seperti itu, terlalu liberalistik, maka dibahas lalu disahkan dengan catatan-catatan ataupun masukan-masukan dari para ulama, pendeta dan segala macam. Itu bisa. Tetapi yang menjadi masalah ialah kenapa tidak dibahas gitu loh? Kenapa nggak dibahas nih? Apa masalahnya gitu? Saya melihat bacaan-bacaan di sosmed, artikel, banyak kekecewaan dari pegiat-pegiat sosial, dari perempuan-perempuan. Kenapa sih ini tidak dibahas gitu loh? Kami sebagai perempuan harus dilindungi oleh negara ini dari KDRT, dari pelecehan seksual, dan anak-anak kami yang perempuan juga dari pencabulan dan segala macam. Kenapa DPR ini tidak mau membahas? Alasan DPR adalah terlalu banyak RUU yang harus dibahas sehingga tidak sempat ataupun tidak punya waktu di tahun 2020 ini untuk mengesahkan semua RUU itu. Oke, alasannya logik, alasannya masuk akal. Tetapi yang menjadi masalah, kenapa harus RUU PKS dilupakan? Ada apa? Padahal RUU PKS ini tidak ada secara politis untuk mendompleng satu partai ataupun satu golongan. Ini hanya melindungi hak-hak perempuan, hanya melindungi hak-hak anak kecil yang dicabuli, melindungi istri yang disiksa oleh suaminya. Kenapa negara ini tidak mau melindungi para perempuannya? Kenapa negara ini tidak mau melindungi anak gadisnya seperti itu dari siksaan, dari pelecehan seksual? Bayangkan jika Bapak DPR memiliki anak lantas disiksa ataupun lantas dicabuli seperti itu. Bagaimana? Kita tidak mau itu terjadi dan kita tidak mau hal-hal itu hal itu terjadi di negara ini atau kepada keluarga kita. Nah, yang kita herankan lagi, kenapa undang-undang yang notabene sudah ditolak oleh rakyat ataupun undang-undang RUU yang sudah tidak mau lagi rakyat melihatnya, seperti RUU Minerba yang menguntungkan kapitalis dari perusahaan-perusahaan itu yang merusak tambang dan segala macam, Omnibus Law yang memanfaatkan buruh, merugikan alam, tetapi tetap mau dibahas. Juga yang lebih parah lagi, kita baru demo ini kemarin, kita baru selesai aksi besar, bukan selesai, kita baru masih aksi besar-besaran, yaitu rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila masuk dalam prolegnas tahun ini. Ada apa? Sebenarnya negara ini masalahnya apa? DPR ini kenapa? Kenapa DPR ini harus membahas hal-hal yang sudah ditolak oleh rakyat Indonesia? Kenapa? Jangan-jangan DPR bukan menaungi suara rakyat Indonesia, tetapi menaungi suara siapa yang membayar. Ini hanya spekulasi, bukan berarti ini benar terjadi. Nah, tetapi rakyat patut curiga. Rakyat patut curiga dengan apa yang dilakukan DPR saat ini. DPR tidak menaungi aspirasi rakyat. Sangat jelas aspirasi rakyat, apalagi kaum perempuan, sangat ingin RUU PKS ini disahkan. Walaupun ada polemik tadi antara MUI dan PKS, tetapi jika kita kaji ulang, ada masukan-masukan di dalamnya dan ini sangat bisa melindungi bagi perempuan. Kenapa? Undang-undang Minerba itu merugikan, undang-undang RUU Omnibus Law itu merugikan, apalagi RUU haluan ideologi Pancasila itu lebih membahayakan. Kenapa tidak langsung dihentikan? Kenapa harus dibahas lagi di prolegnas? Syukur-syukur nanti di prolegnas undang-undang 33 undang-undang ini memang harus ada catatan atau memang dihapuskan sama sekali. Itu kita mensyukurinya. Lantas mau sampai kapan RUU PKS ini tidak dibahas? Dari tahun 2016 hingga saat ini RUU PKS ini belum pernah dibahas sama sekali. Ada apa? Ya, tadi itu kita mengatakan bahwa
ada apa dengan DPR ini? Kenapa tidak mau membahas RUU PKS ini? Toh ini juga untuk melindungi anak-anak beliau, anak-anak atau istri-istri atau saudari-saudari mereka dari kekerasan seksual. Kenapa tidak mau mengesahkannya? Ada apa? Atau memang mau pengennya ini rakyat Indonesia ini sengsara dengan hal-hal yang seperti ini? Apalagi di dunia ini yang paling banyak itu perempuan loh. Kenapa tidak mau melindungi para perempuan ini? Nah, saya ingin begini. DPR ini kan dibayar oleh rakyat. DPR ini digaji oleh rakyat. DPR ini dipercaya oleh rakyat. Kenapa? Saat ini sangat dibutuhkan oleh rakyat itu kebijakan-kebijakan yang memang sesuai hati nurani rakyat ataupun sesuai apa yang diinginkan rakyat. Tidak mungkin rakyat itu ingin menjebloskan suatu undang-undang koruptor misalnya, atau undang-undang hal-hal yang memang menimbulkan kejahatan. Itu tidak mungkin. Tetapi inilah yang menjadi polemik bagi DPR. Ada apa sebenarnya Pak DPR? Bapak DPR ini kan dibayar oleh rakyat. Tolong jangan tidur aja Pak. Nah ini kita mau semuanya bersinergi. Rakyat juga terus mengkritisi. Rakyat juga terus memantau kinerja dari DPR. Makanya mudah-mudahan DPR untuk selanjutnya itu bisa lebih mendengarkan aspirasi rakyat. Apalagi di negara demokrasi ini ialah kedaulatan itu di tangan rakyat. Maka jangan sampai main-main. Karena walaupun rakyat secara administratif tidak bisa menurunkan Bapak DPR, tapi bisa saja hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, maka dari itu kita sebagai rakyat Indonesia, sobat milenial juga harus mengerti Indonesia ini sudah terlalu banyak masalah, Indonesia ini sudah terlalu banyak polemik, sudah terlalu banyak konflik. Maka janganlah Indonesia ini terus dinaungi ataupun dicekoki dengan konflik-konflik selanjutnya. Mari kita selalu bersatu, kita dukung apapun yang adil dari kebijakan Pak DPR, kita dukung apapun yang adil dari pemerintah, kita dukung apapun yang adil dari hukum kita saat ini. Tetapi kita juga akan terus menolak kezaliman dan akan terus menyuarakan kebenaran. Seperti itu. Oke, demikian pembahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi sobat milenial. See you next video. Salam keadilan untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.